ini sebenarnya kita ada kegiatan dengan Bapak Wakil Gubernur tentang pelaksanaan persiapan evaluasi stunting di Provinsi Bengkulu. Maka pada hari ini tadi Pak Wakil Gubernur mengundang seluruh wakil bupati untuk memaparkan program kegiatan untuk pengentasan stunting di kabupaten masing-masing. Nah, terkait mengenai tapal batas yang ada di desa, khususnya Provinsi Bengkulu ini sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, jadi kita untuk tapal batas ini masih perlu peningkatan dalam pelaksanaan penentuan itu. Masih banyak tata batas desa kita di kabupaten-kabupaten ini yang belum ada. Dan kita berapa bulan yang lewat ini ada evaluasi dari Kemendagri, dan memang betul bahwa kita masih banyak tata batas yang belum kita buat secara definitif, terutama pada ke pulau-pulau kecil. Nah, kita kan ada Pulau Enggano. Nah, Pulau Enggano ini merupakan bagian terluar dari Provinsi Bengkulu yang masuk dalam wilayah Bengkulu Utara, yang mungkin mulai tahun depan itu yang utama kita lakukan penataan tapal batas seperti itu, tata batas desa mereka sendiri. Karena kita khawatir lah sampai hari ini kalau belum ada penetapan tapal batas desa, ya kita khawatir karena zaman sekarang ini kan semua orang perlu wilayah lah seperti itu. Nah, kita mengharapkan betul bahwa tapal batas untuk Bengkulu khususnya pulau-pulau kecil termasuk Enggano ini harus segera kita tindak lanjuti, dan ini sudah arahan dari Kementerian Dagri. Nah, kita juga sudah mempersiapkan mungkin tahun depan ini sudah akan melaksanakan tentang tata batas desa yang ada di Pulau Enggano. Nah, kita juga mengharapkan bahwa pelaksanaan tata batas ini kan tidak bisa hanya terfokus kepada kita pemerintah Provinsi Bengkulu saja. Ini kan harus melibatkan seluruh unsur, bupaten dalam pelaksanaannya, BPN dan sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan di kabupaten pun sering terkendala masalah anggaran dalam pelaksanaan penataan tata batas itu. Nah, kita mengharapkan bahwa kalau kita melihat dari proses penggunaan dana desa itu dimungkinkan. Artinya desa itu sendiri untuk menentukan dulu tapal batas mereka dengan desa tetangganya. Nah, ini bisa mereka lakukan bersama-sama seperti itu. Nah, nanti dalam penegasannya baru kita turun bersama-sama untuk menentukan tapal batas desa itu sendiri. Nah, tapal batas desa ini kan harus dikoordinir oleh kabupaten seperti itu. Nanti kabupaten yang menentukan desa mana melalui kecamatan, antar desa mereka dibuat kesepakatan seperti itu. Nah, kita provinsi pada regulasi melakukan pembimbingan atau edukasi ya, sehingga kita Provinsi Bengkulu kita mengharapkan tahun depan tapal batas kita walaupun belum 100% terpenuhi tentang desa kita, ya minimal kita sudah ada 50 atau 60% bahwa desa kita sudah ada tapal batas definitif. Dan ini penting, jangankan kita melihat tapal batas antar provinsi, kita juga masih tapal batas antar kabupaten masih ada bermasalah, tapal batas antar desa pun masih bermasalah. Seperti kita melihat sekarang kan tapal batas untuk Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara kan masih tarik menarik seperti itu. Tapal batas antara Kepahyang dengan Rejang Lebong masih juga tarik menarik seperti itu. Nah, ini yang kita mengharapkan ini ada penyelesaian tentang tata batas. Namun kita kapasitas kami di PMD ini adalah tentang desa. Nah, kita juga mengharapkan karena tim tata batas provinsi itu yang selama ini belum memasukkan dinas PMD di dalam itu sebagai tim. Nah, oleh sebab itu kami mengharapkan bahwa SK Gubernur tentang tim tapal batas provinsi itu ini bisa direvisi, dan kami pun sudah mengajukan untuk direvisi, dan ini juga saran dari Kemendagri supaya dinas PMD itu masuk dalam tim seperti itu. Nah, inilah yang akan kita susun bersama-sama sehingga kita mengharapkan bahwa tapal batas desa untuk tahun depan ini kita mulai bergerak kembali, sehingga kita tahu persis tentang desa-desa kita batasnya di mana. Karena zaman sekarang kan desa sudah punya kepentingan dengan tapal batas, karena desa kita tuntut bagaimana desa gali dan mencari sumber melalui badan usaha milik desa. Nah, kita khawatir kalaulah nanti tidak ada tapal batas, nah ini menjadi konflik sosial di lapangan. Nah, ini yang kita hindari. Nah, oleh sebab itulah untuk menghindari konflik sosial ini kita mengharapkan sama-sama. Provinsi juga ada membentuk tim, kabupaten membentuk tim sampai ke tingkat desa. Nah, kita mengharapkan desa juga membuat tim kecil mereka, artinya untuk menentukan titik-titik awal
di mana batas di antar desa mereka, sehingga nanti pihak kabupaten, pihak provinsi turun, ini sudah bisa kita lacak dengan BPN bahwa tapal batas itu jelas seperti itu. Nah, ekonomi inilah menjadi persoalan bagi kita ketika tapal batas itu tidak jelas seperti itu. Kita tidak mau terjadi konflik kepentingan tentang tapal batas itu. Berapa desa yang terdata untuk dilakukan penataan tapal batas nih, Bang? Kalau pendataan kita dari 1.341 desa, mungkin kita belum 30%-nya yang sudah ada tapal batas. Belum, seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kita mengharapkan pihak kabupaten pun setiap tahun kita mengharapkan mereka menganggarkan anggaran untuk pelacakan tapal batas itu, sehingga bisa dipenitipkan dengan SKD bupati masing-masing tentang batas desa mereka seperti itu. Kabupaten mana Pak yang desanya masih banyak yang belum ada tapal batas? Rata-rata kita di Provinsi Bengkulu ini masih banyak desanya belum punya tapal batas. Itu. Nah, ini yang kita perlu genjot kembali, dan bahkan beberapa bulan yang lewat kami dapat dari Kemendagri yang turun langsung kepada kami untuk melakukan pengecekan tentang tapal batas itu. Ternyata memang betul bahwa kita masih sedikit desa kita yang sudah definitif tapal batasnya. Untuk estimasi anggaran pembuatan tapal batas itu berapa yang diatur di Kemendagri atau di Kemendes itu? Sebenarnya pengaturan tentang anggaran itu tidak ada seperti itu. Artinya relatif ya? Nah, sangat relatif sekali. Oleh sebab itu kita perlu mungkin hanya memikirkan, artinya mengukur berapa cakupan yang akan kita kerjakan. Karena di tapal batas ini kan menyangkut beberapa instansi lain di luar pemerintah daerah. Baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, seperti itu kan tetap melibatkan instansi vertikal yang ada di kabupaten atau provinsi itu. Nah, pelaksanaan kegiatan inilah yang perlu kita biayai seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kita untuk memudahkan penuntut tapal batas ini kita mengharapkan desa lebih dulu. Nah, desa lebih dulu melacak tapal batas desa mereka dan berkomunikasi dengan desa tetangga. Kalau desa mereka sudah buat berita acara tentang tapal batas, tinggal nanti tim tinggal turun. Jadi BPN tinggal menentukan titik-titik koordinat masing-masing desa itu sendiri seperti itu. Perkembangan konflik yang di Bengkulu Utara dengan Lebong itu tapal batasnya kelanjutannya gimana Pak? Nah, kalau itu sebenarnya memang kewenangan ada di provinsi, bukan ada kewenangannya di PMD. Artinya mereka saling klaim, walaupun sebenarnya keputusan Kemendagri itu sudah ada. Tapi menurut Lebong itu kan mereka merasa SK Mendagri itu belum memuaskan mereka ataupun belum ada keadilan di situ, sehingga mereka melakukan bukan perlawanan, artinya melakukan bantahan dari keputusan Kemendagri itu tentang tapal batas antara Bengkulu Utara dengan Lebong itu. Kelanjutannya dari Dinas PPMD apa yang akan dilakukan Pak untuk mengatasi? Kalau kita sifatnya memfasilitasi, karena ini kan masih sudah menjadi ranahnya nasional, karena sudah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, tinggal nanti bagaimana proses Kemendagri itu, seperti itu. Nah, ini nanti Lebong kelihatannya sudah mengajukan keberatan itu, ya. Kalau Bu Utara ya hanya menunggu sifat seperti itu, hanya menunggu. Nah, jadi kita mengharapkan juga dari Kemendagri ini juga cepat diselesaikan kembali sehingga tidak terjadi konflik di lapangan. Kita tidak mau, karena sebentar lagi kita kan akan melakukan pemilihan umum, dilanjut dengan pilkada. Nah, konflik-konflik perbatasan inilah yang harus segera kita selesaikan seperti itu. Nah, kalau kita harapkan bahwa sebelum pemilu konflik tapal batas itu sudah selesai, sehingga masyarakat yang ada di dalam itu tidak bingung, tidak ragu, saya ini masuk ke Bengkulu Utara atau di Lebong. Nah, kita khawatirkan Lebong tetap mendata di daerah itu, Bengkulu Utara tetap mendata daerah itu. Artinya ada suara double di sana. Ini menjadi berbahaya bagi pemilihan pemilihan umum kita nanti yang akan datang. Khusus untuk daerah terluar ini, Pulau Enggano ini kan ada beberapa desa yang sampai saat ini belum mempunyai tapal batas. Kemudian dari rencana kita masuk dalam tim tapal batas ini, kapan targetnya ini rampung 30% keseluruhannya belum terdata tapal batas ini, target kita kapan ini?
Ya, jadi kemarin kami sudah mengajukan anggaran ya untuk melakukan pelacakan atau penempatan tapal batas ini. Namun kami 2023 itu baru dapat anggaran, kalau tidak ada hanya ada 100 juta ya, hanya 100 juta. Nah, ini menurut kami tidaklah mungkin kami dapat melakukan anggaran itu bisa menyelesaikan persoalan permasalahan tapal batas. Namun kami juga tidak akan berdiam, artinya walaupun dengan situasi kondisi anggaran seperti itu, kami nanti akan berkolaborasi bersama-sama dengan Bengkulu Utara untuk melakukan pelacakan itu tadi. Nah, oleh sebab itulah untuk memurahkan biaya itu tadi, kita mengharapkan desa lebih dulu. Sehingga nanti tim datang itu tidak terlalu repot harus melacak kembali dari awal di mana titik-titik koordinat yang akan dibuat. Tapi kalau desa sudah membuat, sudah enak. Tim provinsi kabupaten turun, tinggal desa menunjuk ini batas kami. Nah, tinggal pasang koordinat. BPL lah nanti yang membuat koordinat itu. Nah, tinggal nanti kita SK-kan seperti itu. Ada berapa desa itu yang di Pulau Tua belum ini? Di Enggano itu ada 5 desa. 5 desa, ya. Nah, 5 desa ini kalau tidak salah belum ada yang definitif ya. Belum ada definitif itu. Nah, sedangkan ini pulau terluar kita. Kita khawatir nanti kalau nanti jadi pulau Sipadan Legitan itu. Nah, kalau tidak punya tata batas itu. Nah, mungkin dari sinilah yang kita pelajari ataupun situasi kondisi Pulau Sipadan Legitan itu ya kita mengharapkan tidak terjadi di tempat kita. Oleh sebab itu kita harus segera sekarang untuk melakukan penataan tapal batas itu, termasuk pulau-pulau terkecil Enggano kita seperti itu. Nah, dengan tapal batas ini apakah mempengaruhi